Hai, halo bagi semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Berhubung ini juga akhir tahun, mungkin teman-teman ingin juga sedang liburan ringan-ringannya. Untuk pertemuan algoritma pemrograman minggu ini, jadi teman-teman nanti akan asinkronus untuk materi sendiri sebenarnya masih berhubungan dengan materi yang minggu lalu, yaitu mengenai fungsi. Kalau minggu lalu teman-teman belajar mengenai prosedur, antara prosedur dan fungsi memang agak mirip. Hanya ada beberapa perbedaan gitu. Salah satunya nanti perbedaannya dari deklarasi gitu. Deklarasinya, terus kemudian nanti kalau prosedur sendiri dia tidak ada nilai kembalian ya, tidak ada nilai kembalian maupun nilai return begitu, tidak ada nilai returnnya. Minggu kemarin di kelas saya sudah ada beberapa yang saya contohkan untuk pembuatan fungsi sederhananya gitu. Nah minggu ini sebenarnya untuk mengulang saja sih, jadi video ini untuk mengulang bagaimana teman-teman mengartikan sebuah fungsi, terus kemudian nanti implementasi fungsinya ya gitu ya, sebagai bahan untuk teman-teman belajar lagi gitu. Dan ini saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua. Pertemuan hari ini mengenai fungsi, melanjutkan pertemuan minggu kemarin mengenai prosedur. Konsep fungsi sebenarnya nanti teman-teman akan, ini merupakan konsep yang menurut saya penting ya. Apabila teman-teman masuk di dunia programming, fungsi ini yang jelas nanti teman-teman pasti akan gunakan gitu. Entah teman-teman menggunakan bahasa pemrograman apapun gitu ya, entah itu JavaScript, Java, PHP, Python maupun yang lainnya gitu. Itu konsep mengenai fungsi ini pasti setidaknya pasti teman-teman akan menggunakannya gitu. Kalau memang teman-teman ingin membuat sebuah pemrograman yang lebih efisien gitu ya. Kita mau fungsi apa nanti tinggal dipanggil lagi di tempat lain gitu. Salah satu keuntungannya menggunakan fungsi seperti itu. Terus teman-teman apabila sudah pernah mendengar mengenai package, library maupun modul, itu juga sama ya. Sebenarnya itu merupakan kumpulan fungsi-fungsi yang dijadikan satu, yang dia ya fungsinya itu atau package-nya itu digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu salah satu keuntungannya fungsi itu tadi. Oke, mari kita mulai ya. Fungsi di pengertian sendiri, modul program yang mengembalikan atau memberikan return sebuah nilai yang bertipe sederhana. Oke, jadi fungsi sendiri ini bisa dianggap sebagai sebuah modul yang nantinya bisa mengembalikan atau memberikan return sebuah nilai yang bertipe sederhana. Nah, ini yang membedakan juga dengan prosedur ya, bahwa kalau misalnya di prosedur itu tidak ada return. Prosedur tidak memiliki nilai return. Tapi kalau misalnya di fungsi, kita bisa menambahkan return ini ya. Bedanya di sini. Ada return atau sebuah nilai kembalian yang nanti bisa kita gunakan. Kita juga bisa menyimpannya ke dalam sebuah variabel di main fungsinya kita ya, kayak gitu. Terus di fungsi sendiri nanti teman-teman perlu mendeklarasikan fungsi ini nanti kira-kira hasilnya apa. Hasilnya itu berupa tipe data apa gitu ya. Di sini bisa tipe data sederhana, ada integer, float, dan string. Nah, fungsi sebenarnya dulu implementasinya sebenarnya implementasi dari teori matematika gitu. Di matematika teman-teman mungkin mengenal seperti ini, f, x, y sama dengan ini fungsinya, dan ini kita anggap sebagai nama fungsinya kayak gitu. Nama fungsinya x, z ini apa? Ini merupakan parameter. Minggu kemarin teman-teman juga sudah belajar mengenai parameter ya. Ini parameter inputan yang nanti teman-teman bisa mengisi nilai dari x dan y-nya, sehingga nanti fungsi kita akan menghasilkan sebuah nilai tertentu berdasarkan dengan parameter yang teman-teman berikan. Seperti itu. F adalah sebuah fungsi dengan parameter x dan y seperti ini. Terus kemudian nilai yang diberikan fungsi tergantung nilai parameter masukannya. Nah, jadi hasil dari fungsi teman-teman ini itu juga nanti tergantung dari parameter atau nilai parameter yang teman-teman masukkan. Oke, ini nanti ada praktiknya, jadi mungkin teman-teman nanti akan lebih jelas lagi kayak gitu ya. Oke, next. Fungsi diakses dengan memanggil namanya. Nah, ini untuk pemanggilan fungsi atau nanti misal teman-teman ini sudah membuat beberapa fungsi ini. Beberapa fungsi sudah dibuat dan teman-teman ingin memanggilnya atau menggunakannya di main function teman-teman. Itu cara mengaksesnya sederhana ya, sama seperti mengakses prosedur.
Jadi tinggal menuliskan namanya saja, namanya apa, terus kemudian apabila memiliki parameter, nanti masukkan nilai parameter aktualnya, kayak gitu ya. Jadi kalau parameter, nah ini, fungsi dapat mengandung parameter formal berjenis parameter masukan. Ini minggu kemarin juga sempat dibahas mengenai parameter itu ada dua, parameter formal dan juga parameter aktual. Untuk parameter formal sendiri itu sebenarnya parameter yang dideklarasikan bersamaan dengan deklarasi fungsi atau yang kemarin deklarasi prosedur gitu ya. Untuk parameter aktual itu merupakan nilai parameter yang diberikan ketika melakukan pemanggilan fungsinya. Oke, nanti kita coba praktekkan. Oke, next. Oke. Mendefinisikan fungsi sendiri sebenarnya ini ya hampir mirip dengan prosedur. Kalau prosedur dia menggunakan keyword void, kalau fungsi nanti teman-teman tuliskan terlebih dahulu tipe datanya, tipe data yang nanti kira-kira tipe data dari hasil fungsi teman-teman buat, kayak gitu ya. Struktur fungsi sama dengan struktur algoritma, ada bagian judul, deklarasi, dan bagian fungsi. Setiap fungsi memiliki nama unik. Nah ini sama sebenarnya ya, seperti penamaan variabel maupun penamaan prosedur, penamaan fungsi pun juga sebaiknya menggunakan nama unik yang secara tidak langsung ya, sebenarnya tidak langsung menjelaskan apa fungsi yang teman-teman buat gitu. Misalnya contohnya kasusnya adalah pembuatan program hasil itu. Di dalam pembuatan program hasil kan teman-teman sebenarnya bisa pecah-pecah ke dalam modul-modul atau fungsi-fungsi ya, bisa fungsi cetak total belanja, kemudian fungsi cetak kembalian, bisa juga fungsi cetak barang ya gitu. Setidaknya nama yang teman-teman berikan terhadap fungsi yang teman-teman buat itu bisa mendeskripsikan kira-kira fungsi ini untuk apa gitu. Contoh tadi, jadi misal orang lain melihat fungsi cetak total belanja, itu otomatis orang lain akan lebih mudah mengartikannya itu. Oke, berarti fungsi ini digunakan untuk kira-kira mencetak total belanja yang dilakukan oleh seorang customer kayak gitu. Terus misalnya tadi fungsi cetak kembalian, berarti kayaknya fungsi ini digunakan untuk mencari kembalian dari belanjaan seorang customer kayak gitu ya. Jadi usahakan nanti penamaan fungsinya itu yang mendeskripsikan fungsi yang teman-teman buat supaya lebih mempermudah orang lain dalam membaca kode teman-teman. Tipe hasil, nah ini tadi ya. Jadi kalau misalnya dalam fungsi itu nanti teman-teman bisa ada nilai return ya, ada nilai return yang teman-teman bisa gunakan. Dan nilai returnnya sendiri nanti tipe datanya itu apa, itu nanti perlu teman-teman set atau perlu teman-teman deklarasikan terlebih dahulu di deklarasi fungsi teman-teman. Tipe hasil merepresentasikan tipe data dari nilai yang diberikan fungsi. Oke, ini struktur fungsi secara umumnya ya. Tipe hasil, nah tadi ya, di sini nanti isinya tipe data teman-teman. Kira-kira nanti hasilnya tuh bertipe data apa gitu. Terus kemudian di sini nama fungsinya, dan di dalam kurung itu merupakan daftar parameter yang teman-teman nanti akan gunakan. Jadi nanti kita akan coba praktekkan pembuatannya, contoh codingnya. Spesifikasi fungsi berisi penjelasan tentang apa ini. Misal teman-teman ingin memberikan komen gitu. Jadi misalnya nanti orang lain ketika membaca, lebih jelas secara dokumentasinya. Gitu. Ini sebenarnya salah satu rekomendasi sih. Walaupun sebenarnya saya juga kadang-kadang melakukannya, ya kadang-kadang lupa juga. Tapi sebaiknya ketika nanti teman-teman bekerja dengan orang lain atau programnya itu dikerjakan secara bersama-sama, sebaiknya tetap ada dokumentasi. Misal kayak ini, dokumentasi nanti fungsinya ini kira-kira digunakan untuk apa gitu. Nilai inputannya apa, terus hasilnya nanti kira-kira apa gitu. Terus di bawahnya bisa juga semua nama yang digunakan dalam fungsi dan hanya berlaku lokal. Ini berkaitan mengenai variabel ya. Jadi dalam fungsi teman-teman juga bisa mendeklarasikan variabel. Nah, variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah fungsi maupun prosedur itu nanti disebut sebagai variabel lokal karena skop pengaksesan variabel tersebut itu terbatas hanya di dalam fungsi di mana teman-teman mendeklarasikan variabel tersebut. Makanya minggu kemarin teman-teman ini ya sudah belajar itu mengenai variabel lokal dan variabel global. Saran saya teman-teman juga
perlu untuk memperhatikan konsep ini ya, konsep lokal dan global, karena nanti penggunanya di pemrograman lain pun juga akan lebih banyak. Terus yang terakhir ini badan fungsinya. Badan fungsi ya berisi apa yang memang teman-teman ingin lakukan dengan fungsi yang teman-teman buat kayak gitu. Yang terakhir return. Nah ini returnnya apa? Fungsinya itu nanti menghasilkan apa? Oke, mungkin kita coba aja ya pemanggilan fungsi. Fungsi biasa dengan memanggil namanya dari program memanggil. Nah ini tadi kalau untuk memanggil pemanggilan fungsi ya tinggal lagi tuliskan nama fungsinya saja. Nama fungsinya apa? Diikuti dengan parameter aktual atau parameter yang teman-teman gunakan untuk mengisi nilai masukannya. Oke, mari kita coba ya. Oke, ini karena sudah recording. Oke. Oh, ini bisa di sini. Ini bagus. Oke. Iya, kita coba ya. Kita coba membuat sebuah fungsi sederhana. Misal apa? Yang sederhana sepertinya bisa ini ya. Oke, ini aja deh, luas lingkaran. Sebelumnya kita mendeklarasikan dulu ya. Ya sekalian isinya sih sebenarnya bukan deklarasi tapi sekalian isi dari fungsi. Oke, kita buat fungsinya di sini. Untuk menghitung luas lingkaran tipenya integer, kayaknya bisa float ya. Kalau integer belum tentu. Karena kenapa saya menggunakan float untuk fungsi ini? Karena ketika teman-teman menggunakan hitung luas ya, hitung luas lingkaran itu bisa nanti ada komanya hasilnya. Luas lingkaran kan rumusan pi r kuadrat ya. Pi-nya itu 2/7 atau 3,14. Nanti teman-teman butuh menggunakan tipe datanya ini. Ini tipe datanya, tipe data yang saya gunakan untuk membuat fungsi saya gitu. Fungsinya adalah get luas lingkaran. Get luas circle. Ya agak keren. Terus ini ya, ini tipe datanya. Jadi ketika mendeklarasikan fungsi, teman-teman perlu menentukan tipe datanya terlebih dahulu. Tipe data untuk hasil fungsi yang teman-teman buat. Terus ini nama fungsinya get luas circle. Walaupun sebenarnya namanya agak aneh. Get area circle. Penggunaan atau penamaan sebaiknya untuk mendeskripsikan fungsi yang teman-teman buat ya. Jadi nanti orang lain ketika membaca fungsinya itu, oke, ini kayaknya fungsinya begini. Terus kemudian di dalam sini ini ada yang namanya parameter masukan, atau kalau untuk menghitung luas lingkaran ya nanti teman-teman butuh jari-jari ya, float R aja. Misalnya saya berikan nama variabel untuk jari-jarinya R. Oke, setelah itu udah tinggal dimasukkan di sini fungsi teman-teman, buat fungsi. Nah di dalam fungsi sendiri teman-teman juga bisa mendeklarasikan variabel ya. Jadi ada namanya variabel lokal atau variabel yang hanya bisa diakses di dalam fungsi ini saja. Jadi variabelnya scope aksesnya kecil, hanya di dalam fungsi ini saja. Dia tidak bisa diakses atau digunakan di tempat yang lain. Oke, di sini. Kalau misalnya di minggu kemarin di kelas saya sudah saya praktekkan ya bedanya antara variabel lokal dan variabel global. Jadi ketika lokal nanti diakses di tempat lain akan error. Ini kita tulis deklarasi lagi. Deklarasi variabel kita yang akan digunakan di sini. Kita float jari-jari. Namanya kayaknya jari-jari kayak gini aja ya. Simple. Oke, sama luas. Untuk menyimpan luasnya. Udah, setelah itu tinggal dibuat fungsinya luas sama dengan apa? Pi ya, Pi 314 atau 22/7 kali R kuadrat ya. R nya apa? Ini nggak perlu deh, ini gini aja. Jadi untuk menyimpan ini aja luas. Nah R nya itu kan inputannya kan tadi teman-teman kan ada parameter ya. Jadi tinggal tulisan ini aja. Ini kan untuk menyimpan nilai tadi jari-jari, maka Pi R kuadrat R kali R ya. Sudah, fungsinya sudah. Terakhir, nah ini bedanya. Kalau misalnya di fungsi kita bisa memberikan nilai return luas. Jadi kita ingin nanti fungsi kita itu ini
hasilnya di sini luas. Ini fungsinya, ini letternya saya kasih. Kita coba panggil ya. Pemanggilannya di sini ya, di integer main atau bagian main fungsinya teman-teman. Oke, deklarasi dulu. Ini saya coba penulisan coding yang rekomendasi ya. Jadi teman-teman ketika yang melakukan deklarasi ya boleh dituliskan seperti ini, deklarasi kayak gitu. Apa ini kira-kira di sini nanti perlu untuk menyimpan masukkan tadi ya, masukkan variabel untuk jari-jari dan juga hasilnya. Nanti saya ingin hasil dari fungsi get area circle itu disimpan dalam sebuah variabel. Jadi float apa? Float jari-jari, koma, hasil. Ini ya. Float. Masukkan ukuran jari-jari lingkaran yang ingin dihitung luasnya. Satu ini. Disimpan ke variabel jari-jari. Oke. Setelah itu udah tinggal memanggil memanggil fungsinya. Karena kita kan sudah menyimpan nih nilai jari-jarinya berapa sesuai dengan masukan kita ya. Terus nanti tinggal dihitung. Nih, kita panggil ini, kita masukkan jari-jarinya ke dalam fungsi. Kayak gitu. Nah, di sini bedanya. Di sini yang membedakan antara fungsi dan juga prosedur. Kalau fungsi itu nilai atau hasil dari fungsi itu bisa dilempar atau disimpan ke dalam sebuah variabel. Contohnya tadi kita sudah mendeklarasikan sebuah variabel hasil, kita bisa menyimpan hasil fungsinya di dalam variabel ini. Nah, ini tinggal panggil aja untuk menggunakan fungsinya get area circle. Terus kemudian parameternya apa? Parameternya kan ini jari-jari. Sudah selesai. Oke, mari kita coba. Oke, masukkan ukuran jari-jari lingkaran yang ingin hitung luasnya. Nah, 7 ya, biar gampang. Oh, sorry. Oke, ada yang kurang. Kita belum mencetak outputnya. Cout. Hasil luas lingkaran dengan jari-jari. Nah, ini kita bisa seperti ini ya. Jari-jari ya tinggal di ini aja. Jadi nanti angkanya menyesuaikan dengan input yang kita gunakan. Terus kemudian ini apa ya, deskripsi aja supaya lebih enak dibaca. Adalah ini tinggal dipanggilin aja hasil. Sudah. Oke, ini 7. Hasil luas lingkaran dengan jari 7 adalah 147. Apakah benar? Apa power? 22/7 kali 7 kali 7. Tolong. 154. Kalau 147. Ada yang salah? Apa? PR kuadrat berapa sih? PR kuadrat 7 kali 7 kali 7. Oke, ini yang salah di sini. Kita coba. Mendekati ya 1,54 ya. Oke, kalau tadi 22/7 22/7 kali 7 kali 7. Oke. Kita coba gini. Misal di sini 22 kali 7 kan harusnya seperti itu. Satu 154 benar kok. Kenapa aneh? 7. Oke, ini tipe datanya. Satu 157. Sih.
Ini 314 ya. 3, sorry. Ini saya coba debug ya. Kenapa hasilnya berbeda kayak gitu? Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Cara untuk membuat sebuah fungsi sederhana. Ini mendekati ya 153,86. Memang seharusnya kan nilainya tadi berapa? 150 kayak gitu ya. Oke, ini terus juga pemanggilan fungsi tadi sudah ya. Karena fungsi menghasilkan nilai, maka nilai tersebut dapat ditampung dalam sebuah peubah atau tadi ya, di dalam sebuah variabel yang bertipe sama dengan tipe fungsi. Jadi nilai yang dihasilkan oleh sebuah fungsi itu bisa ditampung dalam sebuah variabel. Tadi kita sudah praktekkan. Nih, dan tipe variabel. Tipenya apa? Float. Sama ya dengan tipe ini dari fungsinya sendiri ya. Float dalam variabel kayak gitu. Oke, yang diberikan oleh fungsi dapat langsung dimanipulasi. Ini tadi ya. Jadi ini sebenarnya juga langsung bisa. Hasil ini misal dimanipulasi ya. Salah seperti ini. Saya ini hasil dari ini aja deh. Saya tambahin lagi ya. Total gitu. Saya bisa seperti ini. Total sama dengan kita gunakan variabel hasilnya langsung dicoba. Saya kalikan 10 misalnya. Terus ini saya panggil total. Ini kita bisa langsung memanipulasi dari ini hasil fungsi kita. Lucu ya, benar ya, dikali 10 kan segini. Nah, jadi enaknya fungsi ini, teman-teman ketika membuat sebuah fungsi nanti bisa dimasukkan hasilnya atau nilainya ke dalam sebuah variabel, menyimpannya dalam sebuah variabel. Terus juga dari variabel ini kan menyimpan hasil dari fungsi ini kan, fungsi yang teman-teman buat tadi itu dengan masukkan jari-jari senilai 7 itu juga langsung bisa dilakukan kalkulasi atau operasi di dalam variabelnya. Nah, kayak gini. Ini lebih memudahkan nanti teman-teman ketika membuat sebuah program. Oke. Pemanggilan fungsi parameter aktual dapat berupa tetapan, nama tetapan. Nah, ini tadi ya. Parameter ada 2 ya. Di sini ini parameter formal. Parameter formal itu ketika dideklarasikan bersama dengan deklarasi fungsi, dan aktualnya itu di sini. Nilai aktualnya. Nilai aktual dari parameter itu berapa sih? Ini tadi masukkan dari angka jari-jari yang teman-teman masukkan. Ini aktualnya, parameter aktual. Gitu. Dan teman-teman tetap fungsi harus deklarasikan tadi ya, nama fungsi. Nah, ini pemanggilannya ya. Ini integer, tipe datanya pangkat, nama fungsinya integer, ini parameternya parameter formal, ini fungsinya return dikali z, boleh seperti ini juga ya. Nah, itu pemanggilannya seperti ini, bisa pangkat x. Nah, ini parameter aktualnya. Fungsi pemanggilan 2, nah ini float, tipe datanya apa, luas persegi float. Terus ini tipe dari itu ya, parameter formalnya float hasil. Oke, ini sama seperti yang kita buat ya, kurang lebih. Nah, ini jadi ketika teman-teman membuat fungsi itu ya, fungsi hasil fungsi itu bisa disimpan dalam sebuah variabel. Ini tadi yang kita sudah praktekkan. Ini variabel luas bisa menyimpan hasil dari fungsi luas perseginya. Ini parameter aktual, panjang tinggi. Sesuai ya, ini ada 2 parameter, ini juga 2 parameter. 2 parameter formal, 2 parameter aktual. Ini oke, pangkatan, membelikan harga pangkatan. Oke, ini rekursif. Oh enggak, ini pakai sebenarnya pangkat itu bisa menggunakan rekursif juga ini, tapi menggunakan perulangan. Ini langsung di sini pangkat. Oke, ini bedanya di sini. Ini kita deklarasikan dulu ya. Kita deklarasikan dulu. Bisa seperti ini ya. Ini deklarasikan. Setelah itu integer main-nya. Ini fungsinya nanti bisa ditempatkan di bawah sini bisa. Apabila kita mendeklarasikannya terlebih dahulu seperti ini. Oke, misal contoh aja kita sedikit. Misalnya yang tadi ya. Ini kan deklarasi seperti ini. Ini misal kita taruh di bawah. Saya jalankan. Taruh di bawah sini. Kira-kira ketika dijalankan error enggak? Ketika dijalankan error atau tidak ya? Kita coba. Error ya. Apa errornya? Get area circle was not declared. Jadi
fungsi ini itu belum dideklarasikan, karena deklarasikan ada di bawah sini ya, maka dia tidak bisa. Untuk menggunakan cara yang seperti ini, maka teman-teman perlu mendeklarasikan terlebih dahulu di sini. Deklarasi fungsinya saja tanpa isian. Oke, gimana nih? Float langsung aja ya namanya. Jadi float apa? Get area circle float. Kita gunakan apa tadi? Float r ya. Float r. Sudah seperti ini. Kita jalankan. Tidak ada masalah ya. 7 sip. Nah kayak gitu. Deklarasi dulu, baru nanti pembuatan fungsinya bisa digunakan di bawah. Ini selera teman-teman nanti menggunakan seperti apa. Oke. Ini yang perlu diperhatikan, cara pendefinisian fungsi, definisi atau deklarasi fungsi, penggunaan parameter, ya. Masukkan keluaran dan masukin keluaran. Parsing parameter itu melemparkan nilai parameternya ya. Jadi parameternya apa? Tipe data parameter aktual dan formal tadi, nama lokal global, oke. Cara pemanggilan fungsi, oke. Bandingkan dengan prosedur bersama ya. Nah ini prosedur atau fungsi. Nah ini nanti ketika teman-teman ingin membuat ya, ingin mempraktekkannya ke dalam program teman-teman, ingin menggunakan prosedur atau fungsi. Yang pertama, sebuah prosedur dapat diurutkan sebagai fungsi, demikian juga sebaliknya. Nah ini makanya tadi di awal saya sempat menyampaikan bahwa prosedur dan fungsi ini mirip-mirip kayak gitu. Karena mereka sebenarnya bisa dituliskan berlawanan ya. Sebuah prosedur dapat dituliskan sebagai fungsi, demikian juga sebaliknya. Sebaiknya buat modul program dalam bentuk fungsi itu jika modal program menghasilkan sebuah nilai. Jadi fungsi itu digunakan ketika teman-teman membuat misal tadi ya, menghasilkan sebuah nilai. Contohnya nih, ketika get area circle gitu kan, teman-teman nanti ada sebuah nilai di sini kan, returnnya kan, itu nanti gunakan fungsi kayak gitu. Prosedur jika modul menghasilkan efek Neto dari satu atau pengumuman aksi. Modul program dengan output lebih dari satu tidak elegan dituliskan sebagai fungsi. Ini contohnya misal teman-teman membuat sebuah fungsi, bukan fungsi ya. Kalau fungsi harapannya menghasilkan sebuah nilai gitu. Kalau misal teman-teman membuat sebuah modul kayak gitu, modul terus hasilnya itu berupa perulangan nilai-nilai kayak gitu. Itu nanti bisa dibuat ke dalam sebuah prosedur. Di dalam C++ bisa seperti itu. Ini untuk latihannya buat program untuk menghitung luas tadi ya, permukaan tabung dan volume. Oke, seperti itu. Ini contohnya tadi float luas permukaan seperti ini, float sudah di deklarasinya fungsi, terus nanti tinggal dipandu ya. Ini luas permukaan, terus ini volume tabung volume tabung oke, kayak gitu ya. Nah ini volume, ini luasnya, ini volumenya disimpan dalam sebuah variabel. Enaknya fungsi seperti itu. Jadi hasilnya atau ketika kita pemanggilan kita bisa langsung simpan ke dalam sebuah variabel. Oke, mungkin untuk pertemuan asinkronus hari ini mengenai fungsi kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba praktekkan dengan case-nya ya tadi. Mungkin tugas besarnya teman-teman ya. Tugas besar teman-teman nanti kira-kira beberapa modul yang bisa dibuat. Jadi tugas case-nya tugas besar teman-teman. Seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Selalu jaga kesehatan karena corona masih di mana-mana. Utamakan kesehatan, pakai protokol kesehatan. Oke. Terima kasih semuanya. Dadah.